Oke, kita akan mulai tutorial selanjutnya, yaitu kita akan membuat suatu sistem informasi uh, penjualan kayak point of sales seperti itu, dimana sistem ini akan dibangun menggunakan framework CI Coordinator 3. Jadi hal pertama yang dilakuin sebelum teman-teman mau ngikutin tutorial ini, pastikan udah punya yang namanya aplikasi exam dan dibuka aja examnya. Kemudian setelah exam terbuka, pastikan Apache sama MySQL nya udah nyala ya, di start. Kalau udah, di close saja. Terus setelah prepare examnya, kita juga harus sudah punya aplikasi Visual Studio Code. Visual Studio Code ini gunanya untuk nanti kita membuat suatu program, jadi kayak text editornya gitu. Oke, langkah selanjutnya kemudian kita mau download dulu yang penting, yaitu framework coordinatornya. Kita pergi ke Google, terus ketik aja di Google coordinator.com gitu, nanti akan diarahin langsung ke alamnya coordinator. Terus pilih download, kemudian di download ini kita pilih yang coordinator 3. Jadi download aja, nanti otomatis filenya akan terdownload. Oke, filenya cuma 2 MB ya, jadi nggak begitu besar. Oke, setelah itu kita buka dulu coordinatornya. Cara bukanya, kita pergi ke halaman download tadi, di file folder teman-teman, di download, kemudian di compressed. Di sini nanti nama file foldernya bcit ci coordinator 3.1.11 dan seterusnya. Ini kita ekstrak dulu. Cara ngekstraknya, klik kanan di foldernya ini, klik kanan, kemudian extract files, arahin ke C, kemudian di exam, kemudian pilih htdocs. Nah, disitu kita oke aja, otomatis nanti filenya akan diekstrak. Kemudian kita pergi ke C, exam, htdocs. Nah, di sini nanti teman-teman filenya, folder tadi yang berupa zip, nanti akan diekstrak di sini. Ini nama filenya, kita rename aja. Nama projectnya teman-teman bebas. Kalau saya mau kasih nama POS, point of sales, POS itu aja ya, sistem informasi point of sales itu. Nah, enter. Kemudian kita buka ini apa namanya, project kita. Caranya, kalau teman-teman ikutin tutorial saya dari awal kemarin, instalasi Visual Studio Code, ini bisa dilakuin. Cara bukanya, tinggal klik kanan, kemudian open with code. Oke, nah otomatis project kita akan bisa dibuka CI nya. Nah, kemudian kita close saja. Sekedar pengenalan, CI ini pakai konsep yang namanya MVC atau model, view, dan controller. Jadi kita nanti akan main-mainnya cuma di 3 folder ini kebanyakan. Yang pertama di model ini gunanya nanti untuk mengakses data dan apapun itu, untuk menampilkan data, akses data, insert, update, delete, gitu akan dilakukan di dalam model. Kemudian di controller itu cuma sebagai penghubung antara model dan view, sedangkan di view nya nanti fungsinya untuk menampilkan tampilan si sistem informasi tersebut gitu. Jadi langkah selanjutnya, cara untuk ngeran si framework CI nya ini bisa berjalan atau tidak. Caranya, pertama teman-teman buka terminal di sini, kemudian new terminal. Nah, di terminal ini pastikan teman-teman sudah berada di directory folder project teman-teman, yaitu di C, exam, htdocs, kemudian nama projectnya teman-teman. Kalau nama project saya tadi SIPOS. Terus teman-teman tinggal
cek aja cara ngeceknya ini berjalan atau tidak tuh tinggal tekan php min s localhost 8000. Nah untuk alamat di belakangnya ini terserah ya mau berapa. Kalau saya prefernya biasanya seringnya pakai 8000 dan enter aja. Cara bukanya nanti teman-teman di sini ada keterangan follow link dengan cara tekan tombol kontrol kemudian diklik. Nah, otomatis kalau udah, nah ini akan berjalan sendiri. Kalau udah ada kayak gini, udah ada tulisan seperti kayak responsnya, kita cek ke web browser teman-teman. Nah, di web browser ini alamatnya localhost 8000 sesuai dengan yang di atas tadi, localhost 8000. Nah, kalau udah muncul keterangan welcome to coordinator ini ya berarti teman-teman udah berhasil menerapkan menginstalasi CI di laptop teman-teman gitu untuk nanti mau dibikinkan suatu project. Nah, saya akan menjelaskan langkah selanjutnya, menjelaskan gimana cara kerjanya CI. Pertama, CI itu ada yang namanya views, yang saya katakan tadi. Views itu tampilan yang akan ditampilkan ke user. Dan tampilan ini, welcome to coordinator ini adanya di view, kemudian di welcome message. Jadi dia menampilkan ini semua. Kalau ini kita ubah, selamat datang, dan kita save. Nah, pastiin kalau mau nge-save tuh di atasnya biasanya ini di atas nama filenya ini masih ada titik putih. Kalau kita save, cara save-nya tekan Ctrl sama S. Nah, kalau udah nanti titik putihnya akan hilang. Kita cek ya, kita tadi mau ngubah heading satunya ini yang tadinya welcome to coordinator seperti ini, mau kita ubah jadi selamat datang. Kalau udah di save, kita langsung ke web browsernya tadi, di localhost 8000 kita reload halamannya, otomatis nanti keubah jadi selamat datang seperti itu ya. Itu tampilan viewsnya. Kemudian sebenarnya itu kalau CI pakai konsep MVC, pertama di views, di folder views, kemudian di controller. Nah, controller ini sebagai penghubung antara views sama model. Sedangkan kalau hanya menampilkan seperti ini belum ada modelnya ya, belum ada model dari penanganan database. Nanti kalau udah masuk kayak menggunakan database, nanti di model ini harus wajib ada. Nah, kalau di controller sendiri di sini jelas ya di function index. Jadi function index itu function yang pertama kali dieksekusi. Welcome ini nama alamatnya yang di sini ya, /welcome gitu, nama routingnya. Kalau kita tulis welcome kayak ini, nah sama aja. Kenapa ininya bisa hilang? Nanti saya akan jelaskan. Tentunya yang pertama ini yang di controller ini, yang pertama di function index dia jelas yaitu meload yang namanya halaman di slot view. Jadi dia cari folder view, dimana di dalam folder view-nya itu ada nama welcome message atau tidak. Nah, di sini dia ada jelas ya di views, kemudian ada welcome message. Nah, kalau kita mau buat contoh misalnya satu controller dan isinya file kosongan, bisa. Pertama teman-teman buka aja controller ini dengan cara bikin file baru, new file, kemudian kita buat dashboard di PHP. Ingat extensionnya harus PHP ya. Kemudian misalnya kita bikin inisialisasi file PHP nya, kemudian kita buat nama kelasnya kelas dashboard extends CI controller. Kemudian kita buat functionnya public function, nama functionnya kasih index, kemudian parameternya kita masih kosong, kita mau
load halaman ini di this load view dashboard. Jadi kita akan mengakses halaman dashboard, kemudian kita buat view-nya atau tampilannya di views new file. Karena ini kita buat di root folder atau folder utama, berarti ya harus di views, kemudian di pertama ini ya di rootnya, root folder, kasih nama dashboard.php. Nah, ini kita kosongan atau kita kasih tulisan saja deh, heading 1 ini dashboard. Nah, cara mengaksesnya, pastikan semuanya ke save ya. Kalau masih ada putih-putih tinggal tekan Ctrl S saja. Nah, kita mau cek di sini apakah file dashboardnya udah keload. Cara ngeceknya, jadi controller ini sekaligus jadi halaman routingnya ya. Kalau di sini ada welcome sama dashboard. Kalau kita mau ngecek yang dashboard, tinggal ketik aja dashboard, kita enter. Nah, otomatis dia akan ngeload halaman dashboard, dimana di halaman dashboard tadi isinya cuma heading 1 berupa ini dashboard. Oke, itu ya. Jadi itu. Terus kalau kita mau misalnya mau ngeload nih, yang tadinya kan kalau kita mulai dari awal ngeran project kita tuh masih masuk ke halaman welcome tadi. Misalnya kita mau mulai lagi ya, php-s localhost 8000. Kalau kita enter terus kita buka lagi, kita tekan Ctrl sama klik, itu masih masuk ke halaman welcome. Nah, sedangkan kita mau gimana caranya agar bisa masuk ke dashboard, langsung ke dashboard, jadi nggak ke welcome, ke tampilan welcome. Kita bisa atur lewat pengaturan, dimana teman-teman masuk ke sini ya, di folder application, kemudian di config, terus cari yang namanya routes. Nah, di routes ini kita scroll ke bawah, dimana default controllernya dari pertama welcome tadi kita ubah jadi dashboard. Nah, otomatis ketika teman-teman mau ngeran dari awal, nah kalau misalnya ini kan tadi hasil ngeran ya, kalau kita mau keluar ini tidak bisa diketik. Kalau kita mau keluar dari ini, caranya tinggal Ctrl C aja. Nah, kalau udah nanti kita tekan lagi php-s localhost 8000, kita enter, kita buka lagi, tekan Ctrl di keyboard sama tekan klik di mouse, kemudian cek di web browsernya. Nah, otomatis kita udah masuk ke ini dashboard, nggak ke welcome lagi gitu. Itu aja untuk instalasi CI nya. Untuk tutorial ke depan kita akan implementasikan suatu template. Kita nanti mau pakai template admin LTE aja, yang enak admin LTE 3. Jadi nanti kita akan ngeload si halaman template ini, admin LTE 3, yang tampilannya seperti ini. Kita mau jadikan tampilan ini sebagai dashboard atau kayak seluruh tampilan sistem informasi kita, dimana nanti ada dashboard, ada pengaturan tiap-tiap master datanya untuk CRUD data, kayak data barang ya. Kita kan mau bikin sistem informasi penjualan, jadi kayak POS gitu. Jadi di dalamnya nanti pasti ada kayak menu-menu untuk menyimpan barang, menyimpan transaksi dan lain sebagainya. Kita akan buat di dalam project kita. Jadi itu aja, tunggu di tutorial berikutnya.